Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Maurentika Asari beserta teman-teman saya Salsabila Aulia dan Fardan Asyid Firdaus. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Adapun deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, di mana keseluruhan tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagian agama yang lengkap dan sempurna. Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi, tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Tujuan ekonomi. Tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kedua, keadilan dalam peran serta ekonomi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Kemudian, tujuan sistem ekonomi konvensional. Yang pertama, manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri yang diekspresikan terutama melalui pencarian untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang kedua, tindakan yang menghasilkan pengembalian finansial terbesar kepada individu atau perusahaan adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, perilaku kompetitif lebih rasional bagi individu dan perusahaan daripada perilaku komparatif. Akibatnya masyarakat harus dibangun di sekitar motif kompetitif. Yang keempat, kemajuan manusia lebih baik diukur dengan peningkatan nilai dari apa yang semakin tingginya tingkat belanja konsumen, memajukan kesejahteraan masyarakat dengan merangsang output ekonomi yang lebih besar. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umar Chapra, M. Rianto, Al-Arif adalah: pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang ada di dunia ini didesain dan diciptakan dengan segala oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikasi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Yang kedua, prinsip khilafah. Persaudaraan yang universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia, kemudian sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Itu saja presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori konsumsi oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930. Pada teori ini, Keynes mengemukakan dua pendapat, yaitu pertama, pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Seseorang bisa mendapat tambahan konsumsi atau marginal propensity to consume dalam jumlah besar jika pendapatannya besar juga. Yang kedua, pengeluaran konsumsi tidak ada hubungan dengan pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, maka seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan otonomusnya sehingga bisa melakukan tambahan konsumsi atau marginal propensity to consume di luar kebutuhan dasar. Teori konsumsi menurut Islam merupakan suatu pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi konsumen itu sendiri. Dalam bidang konsumsi Islam, tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tidak terbatas.
Norma Islam ialah memenuhi kebutuhan manusia, di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Islam menyarankan agar manusia bertindak di tengah-tengah modernity dan kesederhanaan atau simplicity. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah pertama kali hadir di Indonesia ketika Bank Muamalat beroperasi pada tahun 1991. Kemudian, pada tahun 1998, perkembangan industri keuangan syariah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2004, perkembangan sektor keuangan sosial syariah dengan memperbaiki tata kelola keuangan syariah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada 2008, dukungan pemerintah untuk jasa keuangan syariah dilanjutkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu pada tahun 2011, perkembangan sektor keuangan sosial syariah dengan memperbaiki tata kelola keuangan sosial syariah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu pada tahun 2014, pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan negara terhadap kehalalan produk dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau JPH. Lalu selanjutnya di tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk melaksanakan proses JPH pada tahun 2019. JPH mulai diberlakukan dan Presiden Joko Widodo meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Perbedaan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan juga dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional bisa ditinjau dari kepentingan. Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik pada hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional bisa ditinjau dari kepentingan. Lalu untuk ekonomi konvensional, perekonomian konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekan dan penggunaan sistem perekonomian berbasis pada era global. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Memang berbeda jauh dengan ekonomi Islam. Sumber ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang sifatnya positivity. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salsabila. Paradigma sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Aliran mazhab ekonomi kapitalisme. Konsep ini menunjukkan pada kapitalisme adalah suatu sistem yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapitalis. Selanjutnya, sistem kapitalis modern sebagaimana dikatakan oleh para pakar sosiologi. Lim Keller dikutip dari Kolhum menganut asumsi-asumsi lain, yaitu menumpukan modal penciptaan kekayaan. Hal ini adalah pengembangan dari kapitalisme klasik yang bersifat hedonistik, personality atau individualisme. Aliran mazhab ekonomi sosialisme. Sosialisme adalah suatu kebijakan dalam sistem ekonomi atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas, demokrasi pusat, dan kepadanya memperoleh produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan. Aliran mazhab ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis.
juga bukan merupakan sintesa dari sistem-sistem tersebut. Ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang kehidupan. Sehingga dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dan siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak didominasi oleh pemerintah yang otoriter sebagaimana sosialis atau komunis. Perbandingan paradigma sistem ekonomi. Dari berbagai aspek, pemikiran mengenai praktik ekonomi Islam dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional ada 3 hal yang menjadi isu utama, yaitu nomor 1, praktik transaksi keuangan dan posisi mengenai sistem bunga. 2, pemikiran mengenai keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. 3, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi. Sistem ekonomi Islam memiliki sejumlah karakteristik yang sama, baik dengan kapitalisme ataupun sosialisme. Sistem ekonomi Islam berbentuk karakter manusia ekonomi yang bertakwa. Kepemilikan individu sangat dijunjung tinggi selama tidak merugikan orang lain. Hal tersebut mampu menimbulkan rasa sosial dan empati tinggi kepada sesama melalui instrumen zakat. Hal inilah yang menjadikan manusia bertakwa dalam konteks Islam mampu mewarnai dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan, sehingga akan sangat berhati-hati dalam melakukan keputusan ekonomi. Implikasi selanjutnya dari perbedaan dasar dan fondasi mikro berkaitan dengan polusi dasar yang terdapat pada setiap sistem tersebut. Manfaat ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Manfaat ekonomi Islam antara lain mewujudkan integrasi seorang muslim dan kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. 3. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga umat Islam. Manfaat ekonomi konvensional. Kapitalis pertama lebih efisien dalam mengembangkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kedua, keaktifan masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala yang terbaik. Ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Sosialis. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudian fasilitas kesehatan, serta tempat lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik mental berada dalam pengawasan negara. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak salah atau kesalahan. Saya Fardana Firdaus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.